Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dan kita siapkan diri kita untuk memuji dan merenungkan firman-Nya. Mari kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara semuanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, Bapak, Ibu, dan anak-anak dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 11. Anak-anak mari nyanyi bait 1 dan 2. Kebersamaan kita pada malam hari ini didasari dengan sabda pembimbing kita yang terambil dari kitab Amsal. Mari kita buka, saudara-saudara. Amsal pasal 25, ayat 16 dan 17. Amsal 25, ayat 16 dan 17. Demikian sabda Tuhan. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Demikian sabda pembimbing kita, saudara-saudara. Mari kita selingi dan kita sambut dulu dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 274. Kita pujikan bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Tak
Saudara-saudara, mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal 12, ayat 22 sampai ayat 34. Ya, Lukas 12, ayat 22 sampai 34. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami dan yang memberikan keteguhan dan kekuatan di saat kami larut dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya sabda-Mu yang telah menguatkan kami masing-masing hingga sampai pada hari ini. Oleh karena itu, firman-Mu sungguh telah menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Oleh karenanya kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan dan bersabdalah kepada kami semua. Kami menyediakan diri untuk mendengarkan dan menerimanya. Berkatilah hamba-Mu yang akan menjadi perantara untuk menguraikan sabda firman-Mu, biarlah tuntunan Roh Kudus memampukan segala sesuatu yang akan kami terima bersama seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita baca Lukas 12 ayat 22 sampai 34, hal kekhawatiran, demikian bacaan firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, kita selingi dulu dengan nyanyian Kidung Ria 134, bait 1 dan 2, "Oh Tuhan, bila aku renungkan." Tuhan, bila aku merenungkan
Saudara, selamat malam semuanya. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari bacaan yang sudah kita simak bersama tadi. Perenungan kita pada malam hari ini bertemakan mengelola berkat yang secukupnya. Ya. Saudara, kita percaya semuanya sampai hari ini sudah merasa diberkati oleh Tuhan. Gitu? Ya, kita bersyukur karena sudah diberkati dan selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkenaan dengan berkat inilah yang menarik untuk kita renungkan, saudara-saudara. Ada hal sederhana, tetapi cukup penting untuk kita ketahui tentang ukuran. Ukuran ini berkenaan dengan kurang, cukup, dan lebih. Ya, ini berkenaan juga bisa kita kaitkan dengan berkat yang kita terima setiap hari. Saudara, dalam gambaran, ukuran ini bisa sesuatu yang kelihatan atau sesuatu yang dapat berfungsi kita pakai dan kita nikmati. Ya, contoh, saudara, tentang ukuran berat badan. Ada ukuran kurang, cukup, dan lebih. Mana yang Bapak, Ibu, dan anak-anak pilih? Yang kurang atau yang lebih? Tidak, pasti semuanya akan memilih yang cukup. Kemudian juga tentang makan. Dengan ukuran kurang, cukup, dan lebih. Mana yang kira-kira panjenengan pilih? Tentu semuanya juga pilih yang cukup. Ya. Atau juga tentang sesuatu yang kita miliki, duit atau uang, kurang, cukup, atau lebih. Pilih yang mana? Ya, semuanya tergantung kepada kita mau memilih yang mana, saudara. Tetapi, saudara, tiga ukuran ini sepertinya ukuran kurang atau lebih itu pertanda sesuatu atau keadaan yang berat sebelah, tidak ideal bagi kita. Orang akan selalu memilih yang cukup, ukuran cukup. Ya. Ada orang yang bilang ukuran cukup itu relatif. Ya. Berat badan cukup, itu relatif cukup berapa kilogram. Atau punya uang cukup, cukupnya juga relatif. Demikian juga dengan makanan. Ya. Ketika kita menikmati makanan, itu cukupnya juga relatif. Bagi sebagian orang, makan dengan sepiring nasi, tempe, ataupun dengan sambal itu dikatakan sudah cukup bagi sebagian orang. Tapi sebagian orang lagi, ya, bagi yang lain, harus ditambah dengan harus ada sayur, harus ada ikan, harus ada minum susu, harus ada juga makanan pencuci mulut, dan seterusnya. Ya. Demikian juga, saudara, ada keluarga yang mengatakan bahwa mereka mempunyai anak 2 cukup. Ada yang memiliki 4-5 anak cukup. Ya. Demikian pula mereka yang menerima gaji. Gaji dalam 1 bulan sudah dirasakan cukup, ada yang merasa kurang, ya, dan seterusnya. Jika demikian, apa artinya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian isi doa Bapa kami? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, inilah saudara yang perlu kita renungkan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa yang secukupnya, memiliki batas yang jelas untuk mengungkapkan tentang kepastian di dalam hidup manusia, dalam hidup kita. Contoh, saudara, kita berhenti makan, misalnya, karena merasa cukup sekalipun masih banyak makanan. Bahkan ada iklan yang mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, kalau dilanggar, saudara, maka mereka akan menuai konsekuensi sendiri. Ya, tentu akan kekenyangan dan mungkin akan merasakan mual dan seterusnya. Jadi sebenarnya, saudara,
cukup itu memiliki batas. Cukup itu memiliki batas. Alam dan tubuh kita ini juga memberi tanda kepada kita kapan saatnya untuk mengatakan sudah cukup. Jika itu dilanggar, pasti ada konsekuensinya seperti tadi kita katakan. Kita terus makan, maka akan berakibat sakit. Kita terus tidur, maka kita akan begitu lemas tubuh kita. Kita terus bekerja, maka kita akan rasa capek yang luar biasa dan mungkin juga menjadi sakit dan seterusnya. Yang terjadi, saudara, sering orang melanggarnya, tidak merasa cukup dengan yang secukupnya. Karena mereka memiliki ambisi tertentu. Mereka menjadi tamak, mereka rakus, mereka menjadi serakah. Sehingga ingin menguasai, ingin memiliki semuanya, mendapatkan semuanya. Sebab orang berpikir dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Seperti kita tunjukkan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada para pemungut cukai dan juga kepada prajurit tentang bagaimana mereka harus mengerti tentang yang secukupnya itu. Saudara, mari kita coba lihat Lukas pasal 3 terkait dengan bacaan kita tadi. Lukas 3 ayat 12 sampai 14, saudara. Di situ saya akan bacakan ya. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepada Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada percakapan terkait dengan yang secukupnya, lebih banyak orang yang ingin meraih sesuatu sebanyak mungkin. Dengan segala cara akhirnya menemui berbagai-bagai kesulitan dalam hidupnya. Kita diajar, saudara, untuk mensyukuri segala pemberian Allah. Tidak boleh khawatir, Tuhan akan memberikan. Tuhan tahu tentang kebutuhan kita dan mencukupi, bukan keinginan kita. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, tetapi tidak dengan keinginan kita. Karena kalau nuruti keinginan kita, pasti tidak akan ada habisnya. Saudara, juga kita diajar untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita seoptimal mungkin untuk kebutuhan kita dan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memenuhi semata-mata keinginan hati dan pikiran kita. Sebagai orang percaya, saudara, kita diajar untuk menerima berkat secara berkualitas. Yang secukupnya berarti menghindari sikap boros yang sia-sia. Dan menerima yang sedikit atau banyak berkat yang kita terima sebaik mungkin. Dan saudara, inilah yang disampaikan oleh Tuhan tentang kekhawatiran. Bahwa Tuhan tahu tentang apa yang kita butuhkan. Dan ternyata Tuhan sudah menyediakan. Gambaran tentang bagaimana tentang bunga bakung, kemudian tentang burung pipit, dan seterusnya. Tuhan memelihara. Apalagi dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita tidak terlalu khawatir tentang hidup, saudara, karena Tuhan telah menyediakan. Mari kita kelola berkat Tuhan yang secukupnya dalam kehidupan kita. Tentu dengan segala ucapan syukur kita. Selamat mensyukuri berkat Tuhan dan selamat mengelola berkat Tuhan yang secukupnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih
Firman-Mu telah kami terima dan sungguh memberikan pengajaran kepada kami untuk dapat mengelola dengan benar berkat yang secukupnya bagi kami. Engkau telah memberikan kepada kami seiring dengan kebutuhan kami, tidak dengan keinginan kami. Oleh karena itu, biarlah kami tidak terlalu mengkhawatiri tentang hidup kami, karena Tuhan tahu dan Engkau telah menyediakan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus dapat menyediakan diri kami menjadi pribadi yang semakin percaya. Seperti yang telah Engkau nyatakan kepada beberapa orang untuk mereka mampu mengelola yang secukupnya itu dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, kami mensyukuri firman-Mu yang telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga-keluarga milik Tuhan, kembali kita bersyukur kepada Tuhan dengan menghimpun dan menyerahkan persembahan yang sudah kita terima dari Tuhan berkat-Nya dan kita nyatakan rasa syukur kita kepadanya. Kita himpun dan kita serahkan untuk setiap pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja. Mari kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, bait 1 dan 2, didasari dengan Roma 12 ayat 1. Demikian, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan 439 Kidung Jemaat, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, datang Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dan kita sekaligus berdoa syafaat. Saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu memberikan semangat kekuatan bagi kami. Lebih-lebih dalam ibadah keluarga malam hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga kami masing-masing untuk terus dapat beraktivitas dan melakukan kegiatan kami. Demikian pula di dalam menyatakan kasih yang hidup di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bapa, kami menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi yang kami lakukan. Berkatilah seluruh aktivitas di mana kami nyatakan ungkapan syukur kami, kebersamaan kami
dalam pertemuan ibadah yang masih dapat kami lakukan, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan ibadah yang merencanakan, yang melakukan pelayanan itu dengan baik. Kiranya kesetiaan yang sungguh-sungguh mampu untuk dinyatakan. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan jemaat. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk anak-anak kami dalam meraih masa depan mereka, baik dalam studi, kegiatan belajar mengajar mereka, di dalam mencari peluang bekerja, yang sudah bekerja, dan yang mencari serta menemukan pasangan hidup. Tuhan berkatilah anak-anak kami untuk meraih masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk segenap orang tua dalam membimbing anak-anak, mendampingi anak-anak bertumbuh, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristiani dan seturut dengan apa yang Engkau kehendaki untuk anak-anak kami terus bertumbuh. Ya Tuhan, kami teringat senantiasa untuk bangsa kami, para pemimpin, jajaran pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau yang senantiasa memegang, memberikan hikmat kepada mereka, supaya mampu menyatakan damai sejahtera yang sesungguhnya untuk segenap masyarakat. Bapa, ungkapan syukur pada malam hari ini, kami telah menghimpun persembahan. Sucikanlah, ya Tuhan, persembahan kami ini, meskipun dengan banyak cacat dan celahnya, namun demikian kami memohon kiranya Engkau memberkati supaya dapat berguna untuk melanjutkan setiap kegiatan-kegiatan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami akan mengakhiri pada keluarga malam hari ini, dan kami masing-masing akan undur diri untuk beraktivitas di tengah-tengah keluarga kami masing-masing sampai kami nanti menutup dalam istirahat malam. Demikian ya Tuhan, kami serahkan seluruh ungkapan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akhiri pada keluarga malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 412, Tuntun Aku Tuhan Allah, bait yang pertama saja. Mari kita bersama-sama undur dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati, dan menuntun saudara-saudara dalam menyatakan kasih-Nya hari lepas hari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.